Swastiastu, selamat pagi. Salam Pancasila, merdeka. Salam Dhammasanti, damai. Ya, selamat datang kepada peserta didik baru SMA Pariwisata Saraswati Tulunggong tahun pelajaran 2021-2022. Nah, dalam kesempatan ini sebelum Bapak menyampaikan materi, menginformasikan kepada kalian semua, ya, karena situasi pandemi masih berlangsung, apalagi dilaksanakan PPKM oleh pemerintah, ya, sehingga MPLS pada hari ini dilaksanakan dengan daring. Tetapi itu tidak menghilangkan makna daripada MPLS itu untuk SMA Pariwisata Saraswati dan begitu juga untuk kalian. Nah, sebelum saya memulai materi kepada kalian, saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Anus Imade Kasdiana, Wakil Kesiswaan SMA Pariwisata Saraswati Tulunggong. Nah, untuk menyemangatkan pagi hari ini, ya, kami punya yel di SMA Saraswati Tulunggong yang selalu menyemangati kalian. Adapun yelnya sebagai berikut. Nah, tolong ikuti nanti ya, selalu Anda ucapkan setiap proses di SMA Saraswati Tulunggong. Apakah ada SMA Pariwisata Saraswati Tulunggong di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. Semapsa cerdas, terampil, berkarakter. Semapsa maju bersama, hebat semua. Semapsa siap, sigap, terdepan. Nah, itulah yelnya, ya. Untuk kalian tolong diingat yang senantiasa kita ucapkan untuk membangkitkan semangat kalian dalam berproses di SMA Pariwisata Saraswati Tulunggong. Nah, materi pada hari ini adalah yaitu tata tertib sekolah dan membangun karakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kenapa demikian? Karena materi ini mendukung visi misi sekolah. Karena sekolah SMA Pariwisata Saraswati yang merupakan sekolah untuk menciptakan kecerdasan, keterampilan, dan karakter yang berdasarkan kearifan lokal, perwawasan global. Ya, kita dukung dengan dua materi ini untuk kalian supaya kalian menjadi siswa yang cerdas, siswa yang terampil, siswa yang berkarakter. Nah, inilah materinya yang pertama. Jadi apa yang saya sampaikan tadi dalam perkenalan bahwa materi pada hari ini adalah mengenai tata tertib sekolah atau tata krama sekolah dan membangun karakter yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kita awali dengan materi tata krama, tata tertib SMA Pariwisata Saraswati Tulunggong. Nah, apa itu tata krama? Ya, jadi tata krama itu memiliki arti norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan santun dan disepakati oleh lingkungan. Jadi itu adalah suatu kesepakatan di mana dia mengatur sikap sopan santun yang menjadi kesepakatan lingkungan atau masyarakat keluarga. Nah, itu tata krama SMA Pariwisata Saraswati Tulunggong. Itu ada beberapa, ya. Tata krama bergaul dengan guru, tata krama bergaul dengan sesama siswa, tata krama berpakaian, tata krama belajar. Nah, tata krama bergaul dengan guru bagaimana? Ya, kita selalu mengucapkan salam, ya, selalu senyum, tegur sapa pada guru, minimal mengucapkan salam, Om Swastiastu, kemudian salim. Inilah kebiasaan kita di SMA Pariwisata Saraswati sebagai anak dalam mengikuti proses pendidikan, proses pembelajaran di SMA Pariwisata Saraswati. Biasakanlah, ya, karena sekarang masa pandemi tidak bisa seperti itu, ucapkan hanya dengan salam. Namaste, selamat pagi, Om Swastiastu, ya, ini sikap kita. Nah, tata krama bergaul dengan sesama siswa, ya. Jadi pada waktu dalam keadaan tidak pandemi, bagaimana kita menciptakan suasana kekeluargaan. Di antara mereka tidak pernah, ya, saling bermusuhan,
di antara, karena kita ada keluarga besar SMA Pariwisata ya, duduk dengan penuh dengan riang gembira, candaria ya, tetap menjaga norma-norma ya, bagaimana etika, sopan santun di antara pergaulan ya, seperti ini ya. Jadi duduk bersama, tegur sapa, senyum. Nah, itulah situasi kondisi SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung. Kemudian tata krama berpakaian. Nah, kita bisa lihat bagaimana. Nah, ini kebetulan pada saat upacara bendera. Coba lihat ya, situasi kondisi upacara bendera di SMA Pariwisata Saraswati pada waktu kita belum adanya pandemi, ya benar-benar menunjukkan suatu sikap yang disiplin, situasi upacara yang sangat hikmat dengan pakaian yang sangat rapi ya. Tidak ada siswa yang berpenampilan ya berpakaian yang tidak senonoh. Ya, seperti tampilan gambar ini saya ambil pada saat kita upacara dalam situasi belum pandemi. Nah, karena sekarang tidak bisa melakukan hal itu, kami harapkan Anda tetap menjaga etika cara Anda berpakaian sebagai seorang siswa. Ya, kalau ke sekolah tetap dalam urusan apapun Anda tetap memakai pakaian identitas sekolah dengan dimasukkan tampilan yang sangat rapi. Ya, nah itu. Nah, kita lihat tata krama belajar. Bagaimana proses pembelajaran berlangsung di kelas. Nah, ini situasi belum pandemi. Nah, kalau sekarang kan dengan daring. Anda ada di rumah, kami ada di rumah. Ya, belajar jarak jauh. Tetapi pada waktu belum pandemi, situasi kondisi belajar di SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung ya, sangat hikmat sekali. Mereka sangat asik mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, ya, di mana guru menyampaikan suatu informasi-informasi lewat LCD-nya, lewat laptopnya, ya. Kemudian ada diskusi, ya, di mana anak-anak sangat serius dan santai, tetapi mantap di dalam proses pembelajaran. Inilah tata krama belajar di SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung. Nah, sekarang kita akan lanjut pada tata tertib. Jadi, di mana setiap sekolah di dalam suatu kegiatan pendidikan pasti punya tata tertib. Nah, apa itu tata tertib? Segala peraturan yang sifatnya wajib atau harus ditaati ataupun dilaksanakan. Jadi, suatu peraturan wajib ditaati dan dilaksanakan. Nah, ini. Jadi, setiap sekolah. Nah, bagaimana tata tertib di SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung ini? Yang pertama ya secara to the point, karena kita dengan daring ini Anda bisa melihat cara berpakaian. Nah, ini berpakaian bagi siswa SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung di hari Senin. Dia menampilkan suatu pakaian dengan memakai jas alma mater SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung, putih abu, lengkap dengan topi, dasi, sepatu hitam, kaos kaki yang kelihatan. Nah, seperti yang laki-laki seperti itu, yang perempuan seperti. Nah, semua penampilan sangat disiplin. Tidak ada tampilan SMA Pariwisata Saraswati ini yang arogan, yang tidak senonoh dalam berpakaian. Ini mereka sebelum melaksanakan upacara bendera, ya, mereka siap dalam mengikuti upacara bendera pada pagi hari di hari Senin. Nah, ini seragam hari Selasa ya, nak. Nah, jadi seragam hari Selasa tetap masih berpakaian pakai jas putih abu, dasi lengkap, sepatu hitam. Tampilan gentle, ya, cantik, ya itu. Saya tidak suka bagaimana anak-anak, apalagi Anda akan bekerja di pariwisata nanti, bagaimana tetap menampilkan pakaian yang rapi. Pokoknya tampilannya smart, ya, intelektual. Ya, ini hari Selasa. Nah, ini tampilan berpakaian pada hari Rabu. Nah, jadi ciri khas pakaian hari Rabu adalah memakai pakaian pariwisata. Ada rompi hitamnya, bajunya warnanya pink, di dalam ada dasi hitam, kemudian rok atau celana panjangnya adalah hitam, kaos kaki putih, sepatu hitam. Nah, inilah pakaian pariwisata hari Rabu, ya, di SMA Pariwisata Saraswati Kelungkung.
Nah, ini berpakaian pada hari Kamis. Nah, sesuai dengan SK Gubernur, ya, bagaimana setiap hari Kamis kita harus menampilkan kearifan lokal dengan berpakaian tradisi Bali, ya. Jadi pakaian hari Kamis memakai pakaian adat, ya. Di mana SMK Pariwisata Saraswati memiliki ciri khas pakaian adatnya dengan warna bajunya merah marun, kainnya endek yang sudah ditentukan, sabuknya, kemudian udeng yang sudah. Nah, semua pakaian ini kita berikan dari sekolah, ya, supaya sama dengan memakai logo SMA Pariwisata Saraswati. Sehingga pakaian adat pada hari Kamis tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Jadi menunjukkan kekhasan kita di SMA Pariwisata Saraswati sebagai keluarga besar yang harmonis, yang penuh dengan kekeluargaan. Nah, ini berpakaian pada hari Jumat. Nah, pada hari Jumat sudah mulai memakai pakaian batik Saraswati. Nah, jadi atasnya batik Saraswati, di bawahnya putih, baik celana putih, rok putih, sabuk ikat pinggang ciri khas Saraswati hitam yang sudah bisa berlogo, kemudian kaos kaki putih, sepatu hitam. Nah, ini tampilan mereka pada hari Jumat. Nah, ini seragam hari Jumat, tolong diingat, ya. Nah, nanti Anda bergabung ke sekolah, nanti sudah dapat pakaian pada hari Jumat, pakaiannya seperti ini. Nah, ini berpakaian pada hari Sabtu. Bagaimana tampilan siswa pada hari Sabtu? Ya, memakai pakaian pramuka. Nah, bagi yang mengikuti ekstrak pramuka, dia harus berpakaian pramuka lengkap. Bagi yang tidak mengikuti, dia tetap berpakaian pramuka tapi tidak lengkap. Ya, di mana ciri khas ya pramuka? Nah, seperti ini. Tapi yang berbeda adalah kaos kakinya. Kaos kakinya harus hitam, sepatunya hitam. Nah, ini kalau Anda datang pada hari Sabtu, kalau sudah dapat pakaian, pakailah pakaian pramuka seperti ini. Ya, jangan sampai tampilan Anda datang ke sekolah berpakaian seenaknya. Apalagi tidak senonoh. Kami akan memberikan pembinaan kepada kalian. Karena kami menginginkan kalian ini menjadi anak yang berkarakter, ya, disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam waktu, disiplin dalam pergaulan, dan lain sebagainya. Nah, namanya tata tertib, ya. Kalau sudah ada pelanggaran, pasti ada sanksi. Nah, sanksinya pembinaan. Nah, ini salah satu sanksi bagi anak-anak yang melanggar. Yang rambutnya panjang, ya, setelah dibina, tetapi tidak ada perubahan, ya dicukur di sekolah. Ada petugas tukang cukur, kita sudah punya bergas untuk menyukur kalian. Kalau anak tampil ke sekolah tidak rapi dengan rambut yang gondrong, karena sekolah kita ini sekolah pariwisata menampilkan bagaimana tampilan Anda itu supaya ya gentle, rapi. Nah, kalau sudah diberikan pembinaan, sanksi masih, ya kalian melanggar, ya jelas kami akan mengundang orang tua Anda untuk hadir. Nah, inilah salah satu contoh gambar ini, di mana anak itu harus mendatangkan orang tua ke sekolah, di mana orang tuanya diajak bekerja sama bagaimana membina kalian supaya diawasi di rumah, tidak menampilkan hal yang seperti aneh-aneh ke sekolah. Ya, nanti kalau pembinaannya ini sudah dilakukan sampai dia kalian tidak ada perubahan, ya jelas sekolah akan mengambil suatu kebijakan untuk Anda. Ya, oleh karena itu ikutilah segala peraturan tata tertib sekolah yang ada di SMK Pariwisata Saraswati. Jangan sampai orang tua Anda yang mencari kerja diajak ke sekolah sehingga apa yang menjadi tugas orang tua terbengkalai gara-gara kalian tidak mengikuti tata tertib yang ada di SMK Pariwisata Saraswati. Niscaya kalau kalian mengikuti melaksanakan tata tertib itu dengan baik, tidak ada hal-hal yang seperti ini. Justru Anda akan diperlancar, ya, sehingga cita-cita kalian akan mudah kalian capai dan membiasakan diri menjadi anak yang disiplin, anak yang berkarakter. Ya, karena apa? Karena 90% dari kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh karakter, ya, kejujuran kalian, disiplin kalian. Ya, kepintaran belum tentu. Ya, kepintaran belum tentu. Kalau Anda pintar tanpa karakter, tanpa ada disiplin dan kejujuran, jelas Anda tidak akan menjadi orang sukses.
Banyak orang pintar tapi tidak punya karakter, justru dia akan merusak diri, merusak keluarga, masyarakat dan negara. Ya, salah satu contoh Anda bisa lihat para pembuat bom yang sangat luar biasa seperti Amrozi, ya pintar sekali membuat bom, tapi karakter tidak punya. Akhirnya apa? Dia membom bangsa sendiri. Nah, semoga kalian tidak seperti itu. Nah, sehingga SMA Pariwisata Saraswati ini membimbing kalian, mendidik kalian. Ya, selain diberikan ilmu pengetahuan, juga kalian diberikan bagaimana menjadi orang yang berkarakter, dididik. Ya, menjadi orang yang berkarakter. Sehingga Anda keluar dari SMA Pariwisata Saraswati, Anda akan menjadi orang yang cerdas, orang yang terampil, orang yang berkarakter. Nah, sehingga Anda akan mudah dimanapun Anda berada, Anda akan diterima dan mudah mencari pekerjaan. Kita akan lanjutkan materi tahap yang kedua. Seperti apa yang saya sampaikan dalam mendukung misi-visi sekolah, bagaimana pendidik, ya, kemudian tenaga kependidikan termasuk siswa sebagai peserta didik, ya, peserta didik, ya harus mendukung semuanya itu. Nah, khususnya dalam hal ini bagaimana kita memberikan sesuatu supaya peserta didik atau anak-anak ini bisa membangun karakter. Ya, karakter apa yang harus dibangun? Ya, karena kita ada di wilayah Indonesia, di dalam negara kesatuan Indonesia, ya kita akan membangun suatu karakter berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, itulah karakter yang harus dibangun oleh peserta didik sebagai anak bangsa di wilayah kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan? Ya, jadi Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai falsafat bangsa, Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Nah, sistem nilai dalam bersikap dan berperilaku di masyarakat. Nah, itu semuanya mengacu pada Pancasila. Nah, sekarang bagaimana penjabaran kita terhadap nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan untuk menjadikan kalian ini berkarakter, ya, dalam berperilaku dalam keseharian itu berdasarkan atas nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, Pancasila sebagai perekat bangsa, ya, di mana Pancasila berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, kemudian berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penjabaran nilai-nilai Pancasila itu di dalam membangun karakter, ya, bagaimana harus mengembangkan sikap religius Anda, ya, yang namanya religius, spiritual Anda, bagaimana meyakini ketuhanan yang Maha Esa, kemudian bersikap jujur, toleransi itu harus dikembangkan, saling menghargai satu dengan yang lainnya, perbedaan tidak dimasalahkan, bagaimana perbedaan merupakan suatu kekuatan, saling menghargai, saling menghormati, kemudian disiplin Anda harus diterapkan, disiplin waktu, berpakaian, bicara, makan, berbagai macam disiplin itu. Kemudian kerja keras, jangan malas-malasan. Kalau sekarang kalian malas-malasan, ya semuanya akan terbengkalai. Karena zamannya sekarang sudah teknologi 4.0, harus kerja keras. Kemudian kreatif, ya. Kemudian mandiri, ya. Jangan sampai bergantungan dengan orang lain, ya. Karena kita sedang bersaing secara global, ya. Kemudian demokratis, menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain. Kemudian ada rasa ingin tahu. Nah, kemudian semangat kebangsaan itu harus diciptakan, rasa cinta kepada tanah air, menghargai prestasi orang lain itu, bersahabat, berkomunikatif,
cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Nah, seperti itulah penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam membangun karakter kalian. Nah, prinsip pendidikan nilai-nilai Pancasila. Jadi, mengapa kita perlu mengimplementasikan nilai Pancasila itu? Nah, dari perspektif antropologi, pembudayaan Pancasila diperlukan. Mengingat di dalam kebudayaan Indonesia ada ratusan bahkan ribuan nilai budaya lokal tersebar pada suku-suku di seluruh tanah air. Nah, ini. Nah, prinsip pendidikan nilai Pancasila itu kita mengacu pada Ki Hajar Dewantara ya. Nah, bagaimana konsep pendidikan sistem pendidikan Among yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara? Ing arso suntulodo, ing madio mangkarso, tuturi andayani. Ya, yang paling depan memberikan contoh, kemudian di tengah ikut berkreasi, kemudian di belakang itu mengawasi, meluruskan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita selalu harus bagaimana terhadap kearifan lokal yang berbeda-beda. Nah, sikap kita harus silih asah, silih asih, silih asuh. Artinya asah, asih, asuh itu. Supaya kita bisa hidup seperti itu di dalam kebinekaan ini. Nah, nilai-nilai Pancasila di dalam membangun karakter kalian ini yang perlu kalian perhatikan adalah, nah, yang pertama ada nilai ketuhanan. Nah, di dalam Pancasila ini berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengandung nilai ketuhanan, nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan meyakini akan adanya Tuhan. Jadi siapapun bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus mengembangkan sikap ini, yakin kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dengan keyakinan tersebut akan mengumpulkan sikap apa? Bertakwa. Apa itu takwa? Ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, implementasinya nilai-nilai ketuhanan yang harus kita terapkan. Satu, percaya kepada Tuhan, terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hormat, menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan. Nah, jadi di Indonesia itu suku banyak dengan keyakinan lokal yang banyak, agama yang banyak. Kita harus saling hormat menghormati, tidak boleh saling mendominasi, karena kita sudah meyakini satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Jadi kita harus menghargai, menghormati. Jangan baru orang lain melakukan persembahan yang berbeda, kita sudah mengambil tindakan antipati. Tidak, harus hargai. Karena memang perbedaan itu indah di Indonesia, saling menghormati. Ya, bahkan saling tolong menolong di antara umat beragama. Itulah yang harus kita implementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Tidak boleh kita yang mayoritas Hindu di Bali memaksakan supaya orang lain ikut supaya beragama Hindu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus hargai keyakinan orang, agama orang yang berbeda di dalam suatu lingkungan kita, wilayah Indonesia. Nah, itulah implementasi yang harus kita kembangkan dalam membangun karakter yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kita lanjutkan nilai kemanusiaan. Sila kedua ini ya. Di dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai kemanusiaan, dan makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah apa? Pengakuan, menghormati martabat hak orang lain. Sesama manusia, saling tolong, bersikap sebagai manusia yang beradab. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan sikap yang seperti itu di dalam membangun karakter Anda berdasarkan nilai kemanusiaan? Nah, yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Itu harus kita hargai itu. Tidak boleh membeda-bedakan derajat orang lain. Ya, tidak boleh membedakan diri orang lain itu rendah daripada kita. Persamaan hak kita tidak boleh ada diskriminatif kita. Ya, jadi kewajiban kita sama sebagai manusia, hamba Tuhan, saling menghargai.
saling mencintai sesama manusia. Nah, bagaimana implementasinya kalau saling mencintai? Kalau orang yang cintai, orang yang punya perasaan cinta, pasti dia selalu ingat, selalu penuh kasih sayang kepada orang yang dicintai. Nah, kita di Indonesia antara manusia harus apa? Saling mencintai. Berarti saling menyayangi, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Itu orang cinta itu. Selalu mengingat, ya. Sedih jika melihat ada orang yang menderita itu. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa. Jadi tenggang rasa ini saling hormat menghormati, toleransi. Mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk dan saling menghargai adanya perbedaan. Jadi Indonesia sebagai negara kesatuan dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai suku agama, jelas itu berbeda-beda. Ini harus kita kembangkan di dalam kita mengembangkan karakter, ya, dengan hidup di lingkungan yang berbeda, ya, dengan kehidupan yang sangat majemuk. Kita harus mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk itu. Kita harus saling menghargai, ya, saling menghormati, ya, jangan sampai kita saling menghina dan saling mendiskreditkan satu dengan yang lain. Ya, ini akan menimbulkan suatu perpecahan. Jadi NKRI yang bukan negara kesatuan itu akan bisa retak gara-gara kita tidak saling menghargai suatu perbedaan. Nah, kemudian bersikap jujur dan saling bekerja sama. Jadi karakter yang paling penting di dalam hal kita bergaul, ya, di antara sesama manusia, kejujuran ini. Ya, kalau Anda sudah tidak jujur, ini akan menimbulkan hal yang sangat antipati, ya, kemudian tidak dihargai oleh orang. Itu kejujuran penting. Jadi kalau Anda bekerja tidak jujur, ya dimanapun tidak akan diterima. Nah, saling bekerja sama satu dengan yang lain, karena kita merupakan satu kesatuan di wilayah Indonesia. Ya, jadi melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama sebagai manusia yang beradab. Jadi itu. Inilah implementasi daripada sila kemanusiaan dalam sila kedua dari Pancasila di dalam membangun karakter kita. Kemudian ada nilai persatuan. Ya, ini sila ketiga. Nah, untuk sila ketiga Pancasila berbunyi persatuan Indonesia. Terdapat nilai persatuan yang memiliki makna. Walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh berbagai suku bangsa, persatuan itu haruslah tetap dijunjung dengan tidak saling membedakan, apalagi saling sampai terjadi perpecahan. Nah, dalam hal ini persatuan ini juga terkandung di dalam patriotisme cinta tanah air, di mana setiap rakyat Indonesia haruslah bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Dan sekarang implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita dalam membangun karakter ini? Satu, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dari negara serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kepentingan pribadi kita, kepentingan golongan kita undur dulu. Kita utamakan kepentingan bangsa. Kalau itu, ya, untuk keselamatan bangsa, nah, kenapa kita harus mengutamakan kepentingan pribadi? Salah satu contoh sekarang, ya, pandemi ini. Ya, di mana bangsa Indonesia, ya, pemerintah Indonesia ingin menyelamatkan, ya, seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Karena tugas negara apa? Melindungi sekedar tumpah darah Indonesia. Nah, sehingga dia membuat kebijakan-kebijakan pemerintah itu. Nah, tolong didukung. Utamakan kepentingan negara untuk keselamatan kita bersama. Kemudian rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi kita harus rela berkorban. Nah, apapun untuk dipentingkan oleh negara, kita harus rela korbankan untuk negara. Itulah sikap kita di dalam mengembangkan karakter. Kemudian punya rasa cinta tanah air dan bangsa. Ya. Nah, jadi Ibu Pertiwi Indonesia yang kita kita berada di wilayah Indonesia ini, bagaimana kita sampai merdeka itu berapa galon darah itu, ya, dikorbankan oleh para pendahulu kita. Kita harus cintai. Nah, bagaimana mengamplifikasikan cinta tanah air itu? Ya, salah satu simbol-simbol negara kita harus hormati dengan baik, ya, ikuti upacara bendera dengan baik, ya, utamakan hargai produk-produk dalam negeri, gitu ya.
Ya jangan sampai kita memberikan penghinaan terhadap apa yang ada di Indonesia. Jadi kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, saling menghormati adanya perbedaan suku. Ya jangan saling menghina suku satu dengan suku lain. Kita adalah sama bangsa Indonesia. Jadi ras, etnis dan agama yang berbeda, di mana perbedaan itu kita ciptakan suatu persatuan. Jadi perbedaan di Indonesia akan menjadi suatu kekuatan dan indah dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, ya, dalam suatu kekuatan, satu kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia itu. Nah, ada yang keempat sekarang, nilai kerakyatan. Dalam sila keempat, di mana Pancasila berbunyi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di mana nilai yang terkandung di dalam sila ini adalah apa? Nilai kerakyatan. Nah, apa artinya? Yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap rakyat berhak memilih perwakilan mereka. Nah, jadi diaplikasikan dalam pemilu itu, di mana setiap warga negara punya hak untuk memilih perwakilan mereka. Setiap rakyat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dan musyawarah serta gotong royong merupakan nilai yang terkandung di dalam sila keempat. Nah, mengimplementasikan di dalam nilai kerakyatan ini dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Nah, kita harus membangun sikap. Satu, mengutamakan kepentingan bersama. Jangan sampai kita ya di dalam suatu kelas ya kita punya rencana, punya program di kelas itu, tetapi ada satu orang ya memboikot, mengutamakan kepentingannya sendiri. Itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai kerakyatan ini. Kita harus dukung karena kita sudah musyawarah mufakat dalam membuat suatu kesepakatan itu di dalam kelas itu contohnya. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kehendak kita misalnya supaya kita ya kelihatan keren, kita punya keinginan untuk minum-minuman, sehingga minum-minuman keras ya yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai tata tertib sekolah. Anda paksakan kepada teman-teman kalian itu. Nah, itu salah. Sangat salah. Ya. Itu bisa harus memberikan pembinaan. Ya, jadi tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi mengajak teman bolos, paksa kalau saya dipukul itu tidak benar. Tidak sesuai dengan nilai kerakyatan. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi musyawarah lah dilakukan. Jangan memakai pendapat sendiri. Ya, kita hargai pendapat orang lain, kita adakan musyawarah. Hasil musyawarah itu kita hargai dan hormati, kita laksanakan. Jadi keputusan musyawarah lah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang dilaksanakan di dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat, yaitu kerakyatan. Ini nilai yang terakhir di dalam Pancasila itu ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu bunyi sila yang kelima. Nah, di mana di dalamnya terkandung apa? Nilai keadilan. Yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapai keadilan. Nah, di sini poinnya bagaimana kita mengembangkan sikap persamaan hak, ya sikap menghormati orang lain yang berbeda, sehingga dalam suatu komunitas itu kita bersifat adil. Ya, ini. Nah, bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari nilai keadilan ini? Satu, kita harus berbuat yang luhur. Tahu perbuatan luhur? Pasti berbuat yang baik sesuai dengan kaidah agama, kaidah nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saling membantu dan gotong royong. Jadi ciri khas kekeluargaan bangsa Indonesia kan gotong royong itu. Ya, selalu bekerja sama dan sama-sama bekerja itu. Bersikap adil. Ya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Jangan hanya mengutamakan hak, tidak mau melaksanakan kewajiban, nuntut saja. Ya, sukanya nuntut, minta ini, minta itu, tapi kewajiban tidak pernah dilaksanakan. Harus seimbang itu. Kemudian menghormati hak-hak orang lain. Ya, jadi hak orang lain harus dihormati. Jangan hak orang lain Anda bagaimana? Anda tekan, bahkan dihilangkan. Contoh misalnya di kelas. Ya, jadi di sana ada suatu kerjasama di mana membuat suatu kas, ya, di mana orang tertentu ya tidak diberikan haknya untuk menikmati kas itu salah. Suka memberi pertolongan pada orang lain, ini yang harus dikembangkan. Apalagi Anda di jalan melihat orang yang sedang mengalami kecelakaan, ya kesusahan, ya kalau bisa itu haruslah dikembangkan sikap menolong. Itu adalah nilai luhur dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, jadi misalnya Anda itu ya dalam hal-hal tertentu mengeluarkan sound system, kemudian memujikan musik sampai orang sudah lewat jam itu masih membunyikan musik itu, terganggu sampai tidak bisa tidur, besoknya dia harus kerja. Ini sama dengan apa ini? Ini sebuah perbuatan Anda itu sangat merugikan kepentingan umum. Ya, kemudian kebut-kebutan di jalan, balap liar itu kan, itu mengganggu ketertiban umum itu. Makanya itu sangat diawasi oleh polisi karena bertentangan dengan nilai keadilan. Ya. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan. Ya, nilai mengimplementasikan, membangun karakter dalam kehidupan sehari-hari, dalam nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Demikian ya yang saya sampaikan secara singkat. Nilai-nilai yang harus kita bangun dalam membangun karakter berdasarkan nilai Pancasila ada 5, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Jadi itu sudah saya jelaskan bagaimana mengimplementasikan. Ya, nah, sekian. Untuk itu saya lanjutkan dengan pemutaran film untuk kalian. Supaya bagaimana Anda bisa mengerti dalam kehidupan sehari-hari dengan film ini. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nak, kapan pulang kampung? Mama sakit nih. Mama tunggu ya sayang. Pancasila 1,
ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kak, pulang yuk. Ayo. Pancasila, itulah namanya. Itu adalah dasar dari negara kita. Sebagai pemuda Indonesia, kita wajib menanamkannya di hati. Dengan cara diucapin di mulut, diyakini di hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah dua materi yang saya sampaikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Ya, materi yang pertama adalah tata tertib sekolah, yang kedua adalah membangun karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, dua materi ini membekali kalian dan juga ada materi yang lain yang akan diberikan oleh guru yang lain. Dan jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.